Podcast Radio Live, podcast yang berbeda dengan yang lainnya karena kalian bisa interaktif langsung bersama kami. Bahkan live-nya bisa sampai dengan 50 orang. Jangan lupa podcast ini tayang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan durasi 30 menit saja. Dan podcast ini dapat kalian dengar juga di Spotify, Google Podcast. Pastikan ikuti kuis, games, atau challenge dari kami. Siapa tahu kalian mendapatkan giveaway dari sponsor. Segera klik tombol subscribe dan like-nya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap hari dari kami. Yo, kembali bersama podcast Radio Live YouTube guys. Bersama Mimin Freddy, selamat tahun baru 2021. Kita kembali ketemu lagi. Semoga tahun baru ini kita semua makin baik dari tahun lalu ya. Penuh perjuangan 2020 dengan harapan yang lebih bagus lagi guys. Rezeki kita semua makin lebih baik, amin. Dan yang pasti COVID segera hilang deh. Baik, topik pembahasan kita hari ini guys, tanggal 4 Januari, siaran perdana di tahun 2021 nih, adalah diet sering gagal. Jadi misalkan kalian diet nih, tapi sering gagal nih. Pasti ada penyebabnya nih guys. Nah, malam hari ini karena kita mengisi slot yang ada guys, Mimin akan menyampaikan ada 6 hal nih penyebabnya nih. Apa aja? Kalian tepat sekali berada di podcast kita pada malam hari ini secara live, atau kalian bisa juga dengarkan di Spotify. Baik, sebelum kita bahas topik guys, kami sampaikan juga seperti yang tadi Mimin sudah sampaikan. Siaran podcast live YouTube ini kalian juga bisa dengar langsung di Spotify. Aduh, ribet amat. 3 hari nggak siaran guys, hari ini jadi belepotan deh. Dan Google Podcast juga ya. Untuk itu kami mengajak kalian siapapun bisa ikutan ngobrol-ngobrol nih bersama kami. Kami buka ya. Kalian juga bisa mengajukan topik atau tema apa saja guys yang akan dibahas kemudian. Bisa mengenai hobi kalian mungkin, mengenai makanan, atau kalian punya komunitas yang unik, boleh juga. Atau mungkin selama ini ada sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan kalian, terutama tahun 2020 kemarin. Kalian bisa curhat di sini nanti. Kita semua akan membantu kalian. Jadi bukan cuma Mimin ya, nanti kita akan bahas rame-rame di sini kalau kalian tidak keberatan. Jadi tumpahkan semua di sini guys. Tepat sekali kalian berada di sini karena kami dan yang lain akan membantu kalian keluar dari masalah tersebut guys. Baik, kembali bersama Mimin Freddy di podcast live YouTube guys. Bagi yang melihat video ini sudah tidak live lagi, kalian bisa live bersama kami loh. Kami setiap hari dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Bagaimana caranya? Kalian bisa add WhatsApp kami di 089530945819 atau ada di running text guys. Jadi kalian bisa baca di sana. Kalian bisa chat ke kami lewat WhatsApp atau kirim voice note atau video call. Lebih disarankan video call sih. Dan jika kalian kurang ngerti atau mau lebih penjelasannya, bisa kalian ke halaman depan kami di video guide yang ada di halaman depan kami guys. Silakan. Ayo jangan sampai ketinggalan ya, karena acara ini hanya berdurasi 30 menit. Dan sebelum lanjut, kami sangat membutuhkan dukungan dan support kalian guys untuk peningkatan dan perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di deskripsi untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi yang sudah subscribe ya, kami sangat mengapresiasi kalian. Dengan bangga kami mengucapkan terima kasih kepada kalian guys. Baik, kita akan langsung masuk ke topik aja guys. Topiknya diet sering gagal, mungkin 6 hal ini penyebabnya. Jadi kita akan masuk ke pembukaan dulu nih. Memasuki tahun 2021, banyak orang memiliki solusi tahun baru agar memiliki berat badan yang ideal. Jadi seperti tema Mimin di episode sebelumnya guys. Di sana ada mengenai Mimin bahas tentang resolusi ya. Apa yang kalian inginkan di tahun 2021. Nah, nyambung nih dengan topik hari ini. Sayangnya proses penurunan berat badan ditentukan oleh banyak hal. Tak hanya itu guys, sering sekali sulit bagi kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang malah membuat berat badan kita itu melonjak. Nah, agar target berat badan ideal kita di 2021 ini tercapai, cobalah menghindari 6 hal berikut guys. Seperti apa? Oke baik, kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, jadi yang Anda harus hindari kalau gagal nih, yang paling utama nih yang menyebabkan gagal itu pertama, melakukan diet jangka pendek. Pendekatan diet jangka pendek hanya akan membuatmu mendapatkan berat badan yang yoyo. Wow. Baru tahu juga Mimin yoyo ya. Yoyo itu mainan itu ya, naik turun guys. Dimana bobotmu bisa turun namun akan kembali naik dengan segera. Jadi itu yang harus kalian hindari, melakukan diet jangka pendek. Hal ini umumnya terjadi ketika orang memulai diet ketat seperti keto paleo atau diet lain yang menjanjikan penurunan berat badan dengan cepat. Pada kenyataannya bagi kebanyakan orang, diet seimbang yang mencakup semua kelompok makanan dan masih menyertakan sedikit cemilan adalah yang bekerja paling baik untuk jangka panjang. Penurunan berat badan yang sukses berkelanjutan adalah menurunkan berat badan dan bisa mempertahankannya. Pahamilah guys bahwa tidak ada solusi cepat, obat atau pil ajaib dalam hal penurunan berat badan. Menurunkan berat badan membutuhkan dedikasi pada rencana mendukung kebiasaan sehat jangka panjang guys. Benar juga poin nomor 1 ya. Jadi yang serba instan itu berbahaya guys.
Rekomendasi yang baik untuk menurunkan berat badan adalah mengurangi 0,5 sampai dengan 1 kg per minggu. Jadi itu resolusinya kalau mau dipasang target ya, goal setting. Meskipun penurunan berat badan kalian guys, awalnya bagi orang-orang dengan berat badan yang berlebih mungkin akan lebih dari itu. Peneliti menunjukkan ini adalah cara yang efektif untuk menurunkan berat badan tanpa kehilangan terlalu banyak air atau jaringan tanpa lemak gitu guys. Jadi kalian tidak perlu cepat-cepat, jadi harus membuat program dengan goal setting harian, mingguan, dan jangka panjang guys. Baik, kita akan masuk ke sebentar poin nomor 2 guys ya. Baik, kelihatannya koneksi internetnya sangat buruk guys. Tak tahu ini di sini atau apa nih. Oke, kita lanjut aja. Semoga hasilnya bisa bagus. Mungkin di Spotify atau di Google Podcast nanti sedikit bagus rekaman suaranya. Kalian bisa ke sana aja nanti juga mendengarkan ulang podcast hari ini. Nomor 2, pola pikir. Nah, ini juga sangat mindset ya. Pemikiran kita lakukan semua itu untuk atau tidak sama sekali. Jadi lakukan semua itu atau tidak sama sekali. Maksudnya itu guys, banyak orang yang berjuang dengan diet jangka pendek juga bergumul dengan pola pikir lakukan semua atau tidak sama sekali. Pola pikir ini dilakukan misalnya dengan memangkas semua jenis makanan yang dianggap tidak sehat, misalnya makanan olahan, dan berhenti mengkonsumsi cemilan. Nah, Mimin juga nih guys, pencinta cemilan nih. Kebiasaan ini mungkin pada awalnya namun tidak baik untuk jangka panjang. Seperti itu, suatu saat kamu mungkin akan merasa bersalah jika terpaksa harus mengkonsumsi kelompok makanan yang sedang dihindari. Pada akhirnya, pola ini bisa menjadi toksik bagi perjalanan dietmu. Tak hanya pada pola makan, pola pikir ini juga berlaku untuk olahraga guys. Beberapa orang berusaha olahraga ketat demi mengejar berat badan ideal, namun tak kunjung mendapatkan hasil karena ternyata pola olahraga yang dijalannya terlalu berlebihan guys. Sebaiknya jalani pola hidup seimbang. Diet bukan berarti memangkas kelompok makanan tertentu, tapi mengurangi kelompok makanan yang dianggap menyumbangkan kalori terbesar. Begitu pula dengan berolahraga, kita tidak perlu melakukan secara berlebihan. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian guys. Biasakan untuk menjadi rutinitas setiap hari. Nah, ini penting di garis bawah ini. Rutinitas setiap hari dan tidak perlu berat guys. Oke, baik guys, sebelum kita lanjut, sebagai informasi untuk live selanjutnya, kalian bisa ngajuin tema apa yang akan dibahas ya. Atau mungkin kalian ada masalah yang mau di-share, boleh PM misalkan, aduh ini kucing tetangga, atau misalkan ada yang aneh nih, bla 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 bla. Seperti itu. Atau sahabat karib Anda mungkin ada masalah, kalian mau bantu dia, boleh juga, nanti dirahasiakan kok. Kami akan bacakan permasalahan kalian dan teman-teman lainnya nanti pasti akan merespon dan membantu kalian mendapatkan solusinya. Jadi silakan PM atau voice note, WhatsApp, atau lebih bagus lagi sih kalau live WhatsApp bersama kami nih guys. Seperti itu. Baik, kita masuk ke poin nomor 3 guys. Mendapatkan dukungan dari anggota keluarga, teman, dan orang-orang yang kita kasih sangat penting untuk membuat program penurunan berat badan kita berhasil. Tak jarang banyak orang yang membatalkan diet sehatnya karena diejek oleh orang-orang terdekatnya. Jangan guys, kasihan, kita harus mensupportnya. Seperti itu. Kita lanjut. Kondisi ini pada akhirnya membuat mereka merasa tidak termotivasi lagi untuk menurunkan berat badan dia guys. Inilah sebabnya mengapa sistem pendukung yang solid adalah kunci penurunan berat badan jangka panjang.
Tampaknya perjalanan bisa terasa sepi dan mengintimidasi. Apabila saat ini kita merasa tidak memiliki sistem pendukung, cobalah melakukan percakapan terbuka dengan teman, keluarga, dan pasangan tentang hal itu, guys. Seperti malam hari ini kalian bisa curhat di sini, guys. Kita akan mendukungmu. Kamu pasti bisa. Yeah. Harus ada yang mendukung katanya supaya tetap semangat untuk melakukan diet, guys, seperti itu. Oke, kita masuk ke ini belum selesai, masih di poin nomor 3. Kita dapat menjelaskan bahwa mereka tidak perlu mengubah kebiasaan makan mereka seperti kita jika tidak mau. Berilah pemahaman bahwa dukungan mereka terhadap perjalanan kebugaranmu sangatlah berarti. Namun, jika sistem dukungan dari orang-orang terdekat tidak bisa didapatkan, cobalah beralih ke komunitas online. Betul sekali tuh. Di podcast radio ini tentunya ya. Yang mempromosikan kesehatan, nilai positif tubuh, hingga mencari banyak kisah penurunan berat badan yang nyata, guys. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke poin nomor 4, guys, tentang berpikir olahraga adalah segalanya, kita ada iklan sejenak di sini. Ada pesan sponsor nih. Kabar gembira nih, guys, bagi kalian semua nih. Di tahun 2021 ini kita mau ribet banget. Kita mau bagi-bagi hadiah nih, guys. Seperti yang Mimin sudah janjikan. Sebentar, ini pesan sponsornya mana nih? Oke, baik. Ternyata di sini ada giveaway terbaru nih. Kata sponsor, dia akan membagikan power bank gratis, guys. Sebentar, di layar keluar nggak ya? Nah, itu dia. Jadi, bagaimana caranya mendapatkannya? Cukup kalian WhatsApp admin dulu untuk kapan kalian mau live podcast bareng teman kamu, minimal 3 orang. Jadi kamu dan 2 teman kamu, minimal 3 orang. Nanti admin akan mendata identitas kalian untuk proses giveaway-nya. Gampang kan? Tapi maksudnya gini loh, minimal 3 orang itu yang dapat powerbank itu cuma kamu. Kalian kayak merekomendasikan, jadi 2 teman kamu itu nggak dapat, cuma kamu aja. Itu ya, jadi maksudnya minimal 3 orang syaratnya, tapi yang dapat powerbank itu cuma kamu aja yang dikirimkan langsung ke alamat rumahmu oleh sponsor kita. Nah, semoga tim kalian yang beruntung, semoga kalian beruntung dan cepat segera WhatsApp admin karena persediaannya terbatas nih. Nah, ada syarat dan ketentuannya, guys, dari Miminnya nih. Gampang kok. Pertama, penerima hadiah sudah subscribe. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan like di channel podcast radio ini dan juga di Spotify, guys. Kalian bisa cari nama channel kami Podcast Radio Live di sana. Terus nomor 2, wajib membuat video durasi singkat setelah kalian menerima hadiahnya. Jadi ucapkan, karena ini sponsornya mau tahu nih, benar nggak nih kalian yang mendapatkannya, guys. Jadi buat data kami ke sponsor nih. Jadi kalian mengatakan ini udah dapat nih, terima kasih, terserah kalian aja, singkat aja videonya, kirim ke WhatsApp kami. Berikutnya, wajib menulis komen di kolom deskripsi setelah kalian dapat hadiah tentunya. Terus berikutnya, bagi yang sudah mendapatkan hadiahnya, mungkin kalian kami mohon untuk stop dulu karena tidak bisa ikutan lagi sementara. Nanti kami akan sampaikan lagi karena ini akan dibagikan kepada teman kalian atau orang peserta berikutnya, guys. Jadi mungkin nanti akan dikasih kesempatan lagi berikutnya seperti itu. Nah, itu guys kabar terbaru dari kami. Jadi podcast radio akan bagi-bagi power bank. Jangan ketinggalan, buruan daftarkan diri Anda, WhatsApp kami segera untuk live berikutnya.
kita akan lanjut. Nomor 4, berpikir olahraga adalah segalanya. Olahraga memang harus menjadi bagian dari pendekatan penurunan berat badan secara keseluruhan. Tak hanya membantu menurunkan berat badan kalian guys, olahraga juga bermanfaat terhadap kesehatan secara keseluruhan. Namun, kita tidak bisa menganggap olahraga sebagai satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk membakar kalori tubuh. Misalnya, pria seberat 69 kg akan membakar kurang dari 450 kalori selama latihan angkat beban intens selama 1 jam. Upaya tersebut bisa saja sia-sia jika tidak dibarengi dengan pola makan sehat, sebab jumlah kalori yang dibakar selama olahraga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk berat badan sebelumnya, intensitas olahraga, durasi olahraga, usia hingga komposisi tubuh guys. Seperti itu. Jadi kita lanjut. Selain itu, berfokus hanya pada olahraga juga dapat menyebabkan siklus olahraga yang destruktif karena kita merasa perolahraga lebih baik untuk membakar kalori ekstra dari makanan yang seharusnya tidak kita konsumsi. Pendekatan ini akan merusak hubungan kita dengan makanan, sehingga proses penurunan berat badan akan sulit berlangsung untuk jangka panjang. Namun ada pengecualian nih guys, bagi orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun menambah massa otot, misalnya mereka bisa makan banyak makanan padat kalori dan tidak menambah berat badannya. Sementara bagi kebanyakan dari kita, meskipun bisa makan apapun yang diinginkan dan menjaga berat badan ideal, bukan berarti pola itu sehat untuk kita. Pada akhirnya, pola makan yang kaya buah-buahan, sayur-sayuran, lemak sehat, protein tanpa lemak, dan beberapa biji-bijian akan sangat membantu kita dalam hal penurunan berat badan dan kesehatan yang berkelanjutan. Kombinasikan pola makan sehat tersebut dengan rutinitas olahraga konsisten demi menjaga berat badan yang ideal yang berkelanjutan guys. Berikutnya, poin nomor 5, stres dan pola tidur berantakan. Nah, ini kadang-kadang ada yang anggap sepele nih guys. Jadi, pola tidur dan istirahat yang berantakan nih guys. Seperti itu. Kita lihat seperti apa. Menurunkan berat badan akan jauh lebih sulit nih jika kita mengalami stres kronis, kurang tidur, atau terlalu banyak bekerja. Ketika merasa lelah dan stres, kita akan mengkonsumsi makanan yang cenderung tidak sehat seperti makanan cepat saji atau cemilan tinggi kalori untuk menenangkan diri. Tidak masalah jika melakukan sesekali, tetapi target menurunkan berat badan kalian mungkin akan sulit tercapai guys jika kita melakukan sepanjang waktu. Ini perlu digarisbawahi ya guys ya. Berikutnya, faktanya nutrisi dan olahraga hanyalah 2 komponen hidup sehat yang dapat menyebabkan penurunan berat badan. Hanya fokus pada nutrisi dan olahraga dapat menyebabkan kita mengabaikan faktor-faktor penting lainnya seperti tidur cukup dan mengelola stres dengan baik. Jadi itu guys, yang paling penting juga dalam menurunkan berat badan, ternyata yang sering kita abaikan adalah faktor stres, pola istirahat yang kurang tepat ya, sering begadang, kurang tidur, dan lain-lain. Apalagi sekarang masa pandemi guys nih, kalian harus memperbaiki pola tidur kalian guys. Baik, kita sampai di pembahasan terakhir nih. Mengkonsumsi suplemen penurun berat badan. Emang tanjakan guys. Jenis suplemen tertentu mungkin dapat membantu kita mencapai tujuan penurunan berat badan, tetapi kita tetap harus bekerja keras agar suplemen itu benar-benar berhasil. Sebagai contoh nih guys, mengkonsumsi protein shake secara rutin di pagi hari dapat membantu kita merasa lebih kenyang sepanjang hari dan menghindari keinginan untuk ngemil. Asupan protein yang meningkat juga dapat membangun otot dan membantu dalam rekomposisi. Beberapa suplemen penurunan berat badan memiliki bukti ilmiah pendukung, namun tidak ada suplemen yang punya bukti ilmiah cukup seperti metode
makan lebih sedikit kalori daripada yang dibakar. Hah? Demikian guys, diet kita yang sering gagal. Ternyata ada 6 hal yang menyebabkannya guys. Jadi kalian bisa melihat, nanti Mimin kasih link artikelnya di deskripsi di bawah. Kalian bisa melihatnya. Atau kalian bisa memutar ulang di di podcast kami di Spotify dan di Google Podcast. Supaya mungkin kalian sambil nyetir atau sambil di kereta api bisa mendengarkan podcast kami juga guys. Baik, demikian guys podcast Radio Live hari ini tanggal 4 Januari 2021. Semoga dapat memberikan kalian semua inspirasi nih dan masukan. Dan tentu semoga kalian juga berhasil dalam menurunkan berat badan kita sesuai dengan tema kita hari ini. Dan kalau kalian berhasil boleh bagi-bagi nih di sini. Siapa tahu kalian menjadi inspirasi bagi kita semua guys. Jangan lupa kita ketemu lagi besok guys, tanggal 5 Januari di hari Selasa 2021 pukul 19 seperti waktu yang biasanya, waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tema yang lebih menarik, sangat disarankan sih kalian yang mengajukan topiknya atau temanya. Karena Mimin juga bingung nih mencari artikel yang cocok buat kita angkat dibahas buat menambah-nambah ilmu kita. Seperti itu, kalian bisa WhatsApp kami di nomor WhatsApp yang sudah di running text. Jika tidak, sampai besok pagi jam 10 kami akan mengangkat topik-topik supaya mengisi kekosongan kita. Ya gitu aja kali ya. Admin akan memilih topik yang menarik ya buat kalian nanti kalau tidak ada. Dan juga semoga kalian tertarik. Dan untuk mendapatkan power bank jangan sampai kehabisan dan sudah berakhir dan akhirnya kalian sedih, kecewa karena sudah tidak ada promonya lagi. Seperti itu guys. Akhir kata Mimin Freddy mohon pamit nih. Mohon maaf guys jika tadi mungkin Mimin ada salah-salah kata. Maklum lah ya, Mimin manusia biasa juga yang mungkin keseleo lidah guys. Jadi mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Dan salam pengucapan. Dan juga tidak terlalu bagus dalam membaca. Tetap jaga kesehatan kalian guys. Gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup. Seperti yang tadi kita sudah bahas, olahraga ringan setiap hari untuk menjaga stamina dan imunitas kita. Dan jika tidak penting-penting banget, gak usah keluar guys. Kita di rumah aja, tapi kalau harus keluar gunakan masker ya. Karena itu adalah sangat efektif dalam membunuh virus tersebut. Sampai di sini, selamat malam, selamat istirahat. God bless you all guys.